Kristen itu sukanya kristenisasi. Nah, istilah kristenisasi ini yang harusnya tidak ada, saudaraku ya, di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus itu nggak butuh manusia. Manusia yang butuh dia. Bapa di surga juga sebetulnya nggak butuh manusia, tapi dia mengasihi. Karena dia mengasihi, maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya kan? Jadi karena kasih saja. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas satu perikop tentang harga yang harus dibayar kalau seseorang itu memutuskan untuk mengikut Kristus. Saudara, mengikut Kristus itu memang nggak ada syarat. Untuk percaya Yesus itu menerima, percaya, bertobat, datang pada Dia, menerima kasih karunia. Itu memang nggak ada syaratnya. Tapi Tuhan memperingatkan bahwa setelah seseorang itu mengambil keputusan untuk ikut Kristus, akan ada persoalan yang menghadang, khususnya bagi orang-orang dari latar belakang yang bukan Kristen, saudaraku, dari agama lain. Akan ada tantangan, akan ada harga yang cukup mahal yang harus dibayar, dan itu berkali-kali Tuhan sampaikan. Nah, kita akan lihat, saudara ya, kita akan lihat di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 39. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia. Jadi ikut Yesus itu harga pertama yang harus diketahui adalah mengaku. Ya, memang aku percaya Yesus. Aku yakin bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamatku. Satu-satunya jalan menuju pada Bapa di sorga. Ini harus diakui, saudaraku, di depan manusia. Ya, ini memang persoalan pertama yang Tuhan kemukakan. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, itulah sebabnya ketika Petrus itu menyangkal Tuhan sampai 3 kali, ya, dari pertanyaan seorang budak perempuan, kamu itu kan muridnya Dia, kamu kan berasal dari Galilea bersama-sama dengan Dia. Pada waktu itu Yesus sudah ditangkap. Nah, disitulah Petrus menyangkal sambil menyumpah, bahkan mengutuk gitu ya, aku tidak kenal Dia. Nah, ini firman ini kan mengena pada Petrus, saudara. Ya, tapi apakah ada jalan untuk kembali kepada Dia, kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia itu? Ternyata Petrus akhirnya dipulihkan, saudaraku, ketika Petrus bertobat. Nah, saudara, ini poin pertama. Jadi kalau saudara mungkin tadinya adalah murid Kristus, tadinya milik Kristus, tapi karena sesuatu Anda menyangkal Dia, kemudian mengikuti akan keyakinan yang lain, dan Roh Kudus mengingatkan akan kisah Petrus, dan Anda merasa bahwa aku mau kembali kepada Dia, masih ada jalan terbuka sebelum maut datang dan memisahkan kita dengan kesempatan di bumi ini, ya. Itu, saudaraku. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau nyangkal aku juga nyangkal di depan Bapa. Itu sudah peraturan. Tapi selama orangnya masih hidup, masih ada kesempatan untuk datang pada Tuhan dan minta ampun. Seperti Petrus. Nah, ayat 34, saudara. Ini judul perikopnya di Alkitab saya dikatakan Yesus membawa pemisahan dan bagaimana harga untuk mengikut Yesus. Nah, ini mulai, saudaraku ya. Jadi tadi saya awali kan, untuk percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat itu kita nggak perlu bayar apa-apa. Untuk diselamatkan itu nggak perlu bayar apa-apa. Tapi setelah itu ketahuilah bahwa ada harga. Khususnya bagi Anda yang dari latar belakang dan lingkungan dan keluarga yang agama lain, ya, keyakinan lain, itu pasti Anda akan mengalami tekanan-tekanan seperti yang disampaikan oleh Tuhan ini. Ya, saya bacakan, saudara, ayat 34.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Nah, ini kan bertentangan dengan julukan Tuhan Yesus, Sang Raja Damai itu, ya, Prince of Peace itu. Tapi inilah yang Tuhan katakan untuk kasus-kasus tertentu, tidak semua, saudaraku. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang itu adalah untuk memotong dan memisahkan. Apa yang dipotong dan dipisahkan, dijelaskan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Jadi nanti ada saatnya ketika seorang anak menerima akan kebenaran, kasih karunia dalam Yesus Kristus, keselamatan dalam Yesus Kristus, dia mendapatkan akan pewahyuan tentang bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu bertentangan dengan keyakinan orang tuanya, waduh, itu bisa der. Saudara, saya pernah mendengar cerita bahwa ada satu keluarga 6 bersaudara itu diusir semuanya dari rumah gara-gara menerima Yesus dan percaya Yesus. Dipaksa untuk menyangkal, nggak mau anak-anaknya, bahkan anak yang tertua itu, ya, teman saya itu sujud di bawah kaki ayahnya, ditendang, saudaraku, ya, ditendang. Kemudian, aku nggak punya anak seperti kalian. Kemudian sama-sama mereka pergi naik becak, nggak tahu pergi kemana. Tapi Tuhan tolong, saudaraku, itu kesaksiannya terkenal sekali. Dan mereka, anak-anak ini jadi orang-orang yang menjadi berkat bagi kota Semarang. Nah, jadi itu ada pedang, saudara. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Nah, anak perempuan yang dekat dengan ibu, tapi karena dia punya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, meskipun Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan seorang anak itu kurang ajar pada orang tua, nggak ada, saudaraku. Firman Tuhan mengajarkan bahwa anak itu harus menghormati orang tua supaya panjang umur dan baik keadaannya di dunia ini. Itu ada hukumnya. Tapi karena Kristus, ada yang harus dipisahkan. Saudara, jadi itu menjadi doa, menjadi perjuangan dari anak tersebut, ya, bahwa suatu saat nanti ibuku, ayahku juga akan menerima kasih karunia, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi untuk saat itu dia dipisahkan betul, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dipisah-pisahkan, saudara. Dan ayat 36, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini jangan saudara pelintir, ya, ada orang-orang yang nggak suka dengan kekristenan, mereka melintir berkata bahwa, lah ini orang-orang yang ikut Yesus ini akan memusuhi keluarganya. Bukan, dimusuhi, tahu ya, saudaraku, ya, dimusuhi. Mereka seperti tadi teman-teman yang saya ceritakan tadi, 6 bersaudara itu diusir mereka. Mereka benar-benar menderita karena dari keluarga yang cukup berada, mereka diusir dan nggak tahu pergi kemana, 6 bersaudara, hanya karena percaya Yesus. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi ada titik tertentu orang yang mau lock in menerima Yesus. Saya nggak katakan lock in ke agama Kristen, agama nggak menyelamatkan. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus dan dia lock in, aku mau ikut Engkau Tuhan, aku mau jadi milikmu. Nah, orang yang seperti itu, saudaraku, ada orang-orang tertentu yang harus memilih. Kamu lebih mengasihi keluargamu atau mengasihi aku? Dan kalau kamu lebih memilih itu, ya kamu tidak layak bagiku. Itu ada, saudaraku, nggak semua, ya, nggak semua. Saya juga bersyukur ada keluarga-keluarga toleran, ya, dari agama lain, di mana ketika anaknya pamit mau ikut Yesus, ya dinasehati, didoakan, dan dikatakan, ya kamu baik-baik ya di keyakinanmu yang baru, dan kemudian mereka hubungan tetap baik. Nah, ini kan bagus, saudaraku. Saya mendengar kesaksian yang bagus itu tentang seorang, ya sekarang jadi anggota DPR, saudaraku, ya, dulunya adalah seorang artis. Saudara tahu Uya Kuya, ya? Uya Kuya itu kan dia beragama Muslim, dia seorang Muslim, keluarga Islam, tapi mertuanya dia itu seorang aktivis dari gereja tertentu dan adalah seorang pendoa syafaat. Hubungan mereka tetap harmonis dan baik. Ini kan bagus, saudara, ya. Ya, ini toleransi dalam keluarga itu kalau bisa dikembangkan, oke. Tapi tidak semua seperti itu. Nanti ada yang harus menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan ini.
Ya, kalau kamu mengasihi Bapak karena Bapak tidak izinkan kamu ikut aku, ya sudah, pilihlah Bapakmu, pilihlah keluargamu, begitu ya, saudara-saudaramu. Ayat 38, ini sama Tuhan dikatakan bahwa itulah yang dikatakan kalau mau ikut Yesus, itu memikul salib. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi Tuhan itu menetapkan syarat sejak semula orang mau ikut dia, itu ketahuilah bahwa ada harga, yaitu salib, tanggungan yang harus kamu pikul. Kalau engkau mau ikut aku, ya kamu harus rela memikul salib. Memikul salib itu tadi, saudaraku, dimusuhi oleh keluarga tetapi tetap mengasihi, ya kan? Karena ajaran Tuhan yang lain katakan, siapa yang memusuhi kamu, kamu harus mengasihi mereka, kasihlah musuhmu. Bahkan ketika ditampar pun juga nggak boleh bales, harus diam saja kan gitu. Bahkan diam saja, yang satunya juga akan ditampar begitu ya. Jadi memang harga mengikut Kristus itu nyata, dan saya menyaksikan, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyaksikan ada orang-orang yang lock in ikut Yesus, itu harganya seperti itu. Tapi ada harga yang lain, saudara, tidak dengan kekerasan, tidak dipukul, tidak dianiaya fisik, tapi ditangisi. Nah ini berat, saudara. Dia bilang sama saya, ini ada seorang yang mau ikut Kristus, dia bilang, oh ini ibu saya ini sujud-sujud dan nangis di depan saya, ini saya tidak kuat. Nah itu, saudara, yang dimaksud oleh Tuhan. Kamu mau pilih siapa? Yang jelas kan kamu tidak membenci ibumu, kamu mengasihi ibumu, tetapi kamu menerima kabar baik, percaya. Ya, ini orang ini seorang saudari yang dia dipanggil Tuhan dengan melalui mimpi, dia melihat salib. Nah saya katakan, kok kenapa kamu mimpi berturut-turut 2 hari, berturut-turut 2 malam berturut-turut, kok yang kamu lihat salib? Ya karena itu yang harus kamu pikul. Nah yang dipikul itu dia bilang, kalau saya dipukul, diapain, saya malah bandel. Tapi ini saya ditangisi, Pak. Nah itu berat, saudaraku, ditangisi. Nah, kemudian juga diancam untuk dicoret dari hak waris keluarga dan sebagainya. Ya, harga, saudaraku. Dan itu banyak yang ngalami seperti itu. Nah, kemudian ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya. Nyawa itu isinya apa, saudara? Pikiran sendiri, hitung-hitungan sendiri. Kemudian pikiran ini kan berlogika, aku untung rugi gitu ya pikiran. Kemudian emosi kedekatan dengan keluarga dan sebagainya, itu kan juga harga yang berat untuk diputuskan. Kemudian nyawa itu isinya apa? Kemauan. Ya kemauanku ya enggak sampai begini gitu, keinginanku gitu. Tapi kita harus meletakkan nyawa kita, jiwa kita, psuke itu yang isinya pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan kita letakkan di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Berapapun harga yang harus aku bayar, aku mau ikut Engkau. Ya, itulah yang disebut barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, saudaraku, jadi kalau saudara lihat di Wahyu 17 ayat 14, ya ini Wahyu nih, saudaraku. Tapi di situ ada 3 poin yang bagus, penting untuk kita renungkan, saudaraku. Coba ya, kita lihat Wahyu 17 ayat 14. Bagian yang bawah saja, saudaraku ya. Ini kan peperangan yang terakhir, tapi di situ di bawah ada kata kalimat, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Nah, saudara kan ingin menang, tak? Ya kan? Menang dalam iman, dalam perjuangan iman ingin menang. Yaitu mereka yang terpanggil. Ketika saudara mendengar kabar baik, mendengar Injil, ataupun mungkin dapat mimpi, penglihatan, suara, itu panggilan. Itu tahap pertama, dipanggil. Nah, kalau saudara menanggapi panggilan, maka Anda adalah orang yang terpanggil. Sebab ada orang yang sudah dapat panggilan-panggilan tapi tidak menanggapi. Ya sudah, itu pilihan ya. Pilihan mereka untuk tidak menanggapi karena harga terlalu mahal bagi mereka-mereka. Kemudian yang telah dipilih, jadi yang terpanggil dan yang telah dipilih. Tuhan menyeleksi dari yang dia panggil itu. Benar-benar adakah mereka yang terpilih? Nah, setelah terpilih, yaitu orang-orang yang menanggapi panggilan dengan hati tulus, itu terpilih. Kemudian ada ujian terakhir, dan yang
setia, saudaraku. Tidak enteng, tidak ringan akan harga yang dibayar. Apalagi di negara-negara yang tidak suka dengan kekristenan. Tidak sukanya itu tidak terang-terangan, tetapi dalam hati orang-orang yang mayoritas tidak suka begitu, saudaraku. Nah, kalau demikian ya kita harus bijak, harus hati-hati, karena Tuhan kita kan tidak pernah mengajarkan kekerasan, melawan kekerasan dengan kekerasan, tetap dengan kelembutan, dengan hati nurani murni kita menjelaskan akan iman kita. Demikian, saudara. Ada seorang menuduh ya, Kristen itu sukanya kristenisasi. Nah, istilah kristenisasi ini yang harusnya tidak ada, saudaraku ya, di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus itu nggak butuh manusia. Manusia yang butuh dia. Bapa di surga juga sebetulnya nggak butuh manusia, tapi dia mengasihi. Karena dia mengasihi, maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya kan? Jadi karena kasih saja. Tapi bagaimanakah kita dengan panggilan tersebut? Ketika Tuhan menyampaikan akan panggilan melalui kabar baik atau Injil itu yang diberitakan melalui apa saja. Termasuk hari ini kalau saudara mendengar, mungkin Anda adalah orang yang dipanggilnya, begitu ya. Jadi saudara harus ngerti bahwa kata kristenisasi itu sebetulnya lucu sekali. Tuhan nggak butuh kok. Jadi kalau kita memberitakan Injil itu harus seperti Bapa dan Tuhan Yesus yang karena kasih saja. Karena kita rindu orang beroleh keselamatan di dalam Dia. Nah, saudara, ketika ada seorang yang dituduh, kamu mau kristenisasi ya? Nah, itu saya pernah dengar ada seorang ibu yang bijak luar biasa. Ketika dia ditegur dengan kata-kata kristenisasi, dia bilang begini, Pak, emangnya mudah jadi orang Kristen di Indonesia? Mau ibadah di demo, bangun izin dipersulit, ketahuan masuk Kristen dianiaya sama keluarga, sama lingkungan. Beberapa orang dicoret dari hak waris keluarga hanya karena dia percaya sama Yesus. Kalau orang tidak beroleh kasih karunia dan tidak dipilih Tuhan, itu nggak mungkin orang bisa percaya Yesus. Harganya terlalu mahal sampai itu ulama yang mengatakan kristenisasi itu sampai malu ya dengar kata-kata penjelasan dari ibu ini. Jadi mereka berteman, saudaraku ya. Mereka berteman dan waktu ada diskusi seperti itu dia ngomong gitu. Kalau kesaksian dicari-cari kesalahan, salah ngomong sedikit dilaporkan polisi masuk penjara. Bahkan ini bukan rahasia, saudaraku, di departemen-departemen tertentu karena faktor agama itu seringkali dipertimbangkan. Kalau ada seseorang yang karena pengalaman rohani dia menjadi Kristen, wah itu berat, saudaraku. Bisa-bisa karirnya dihambat, saudara. Ya, jadi kalau bukan panggilan, kalau bukan pilihan Tuhan, tidak perlu login jadi Kristen. Tuhan itu tidak butuh pengikut, saudara. Dia maunya itu orang itu bukan rame-rame ikut, maaf kata istilahnya ubiang-ubiang ikut, bukan ikut-ikutan, saudara. Sebab nanti ada ujian kesetiaan, yaitu ketika kesulitan, kesukaran karena nama Yesus itu datang, maka ya bagaimana, saudaraku? Karena kata terakhir dalam Wahyu 17 ayat 14 itu adalah setia. Ya, saya suka dengan ayat yang jarang dibacakan oleh pendeta, yaitu 2 Timotius 3 ayat 12. Ya, kalau saudara baca nanti kan ada nasihat Rasul Paulus pada anak rohaninya yang bernama Timotius ini banyak sekali tentang penderitaan. Ayat 12 ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau sampai ada persekutuan doa, ada gereja, ada kapel yang melaksanakan ibadah, doa bersama, kemudian dikeroyok, dikerutuk, beberapa di antara mereka dipukul dan sebagainya, itu memang sudah ada tertulis.
Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, sungguh-sungguh dalam Kristus Yesus, akan menderita aniaya. Jadi tidak mudah jadi orang Kristen, saudaraku. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang telah memilih kamu. Nah, itu ada ayatnya. Ini bagus ini. Bagi teman-teman, saudara-saudari yang baru menerima Yesus, ketahuilah akan hal ini, ya. Kita bacakan ya, itu ada di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku. Jadi kalau sampai ada orang dengan bangga berkata, aku telah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, harus baca ayat ini. Itu karena terlebih dahulu Tuhan yang memilih Anda. Memang keputusan untuk menerima pilihan Tuhan itu, panggilan dan pilihan Tuhan itu adalah hak bebas kita. Tetapi sesungguhnya kasih karunia itu datang dari Tuhan, pihak Tuhan. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, saya bacakan sampai di sini aja. Jadi Tuhan ingin kita ini setelah ikut Tuhan ada buah. Buah apa, saudara? Buah roh. Jadi kalau saudara cuma ada orang yang katanya, wah dia lock-in jadi Kristen, kemudian dia dibaptiskan, dia aktif di gereja, tapi nggak ada buah di dalam hidupnya. Kalau bisnis curang tetap curang, sama istri nggak setia ya tetap nggak setia, suka main perempuan tetap dilanjutkan, kebiasaan-kebiasaan itu nggak ada pertobatan, nggak ada buahnya. Lah terus apakah itu masuk kelompok orang yang dipilih oleh Tuhan? Menurut saya tidak. Itu yang disebut dengan Kristen palsu. Ngerti ya, saudaraku ya? Jadi Kristen itu ya bukan cuma sekedar catatan di surat baptisan, enggak, saudaraku, tapi saudara mau mengikut dia. Sebab itu baca firman, saudara. Dengar nasihat-nasihat firman melalui khotbah-khotbah yang baik. Ikut dia, berapapun harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.